Raja, melayani, melayani Sang Raja, melayani, melayani Sang Raja, layani Sang Raja selamanya. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam program Jauh di Mata Dekat di Hati sebagai persekutuan kita di setiap Kamis malam. Baiklah Bapak Ibu, tentu kita semua dalam keadaan sehat dan dipelihara oleh Tuhan. Puji kepadanya untuk semua kebaikan dan anugerahnya. Maka kita layak untuk memuji dan memuliakan Dia senantiasa. Baiklah Bapak Ibu, kita akan memulai ibadah kita malam hari ini. Mari kita bersaat teduh, dan setelah kita bersaat teduh, Evangelis Musa Kiring akan memimpin kita di dalam doa pembukaan. Mari bersaat teduh. Jemaat Tuhan, mari kita satu dalam doa. Tuhan, pada saat ini kami datang kepadamu. Kami bersyukur atas pertolongan dan kebaikan Tuhan kepada kami. Di mana masa-masa pandemik ini, Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk menyembah Tuhan di ibadah Jauh di Mata Dekat di Hati pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati persekutuan kami ini, dari awal pertengahan hingga berakhir hingga selamat, hingga nama Tuhan dimuliakan. Dan kami serahkan hamba-hambamu, anak-anakmu Tuhan yang mengambil pelayanan pada saat ini. Kiranya Tuhan beri kemampuan, kiranya Tuhan berikan kesehatan selalu bagi mereka. Berikan hikmat bagi mereka, biar mereka dapat melayani kami pada saat ini dengan sukacita. Sehingga melalui pelayanan ini kami dapat menerima berkat-berkat dari Tuhan. Dan jemaat Tuhan yang menyaksikan ibadah ini, siaran ini Tuhan, kiranya Tuhan memberkati, baik yang ada di rumah, dimanapun berada pada saat ini. Biar Tuhan memberkati mereka, menolong mereka, biar kami sama-sama menyembah Tuhan pada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Inilah doa kami persembahkan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih untuk Evangelis Musa yang telah memimpin doa, dan kiranya Tuhan memberkati perkuliahan di Ambon saat ini. Bapak Ibu, kita mendengarkan persembahan pujian yang pertama dibawa oleh vokal grup Perkawan Immanuel. Jalan kemana, ku tahu pasti Tuhan buka jalan. Di saat aku susah, entah lari kemana, ku tahu pasti Tuhan menolongku. Yesus baik, Dia baik bagiku. Ku mau tetap hidup bersama Dia. Dalam suka duka hidup yang ku jalani, ku mau cinta Yesus selamanya. Buat cinta
Yesus baik, Dia baik bagiku. Ku mau tetap hidup bersama Dia. Dalam suka duka hidup yang ku jalani, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku bersyukur buat cintamu, Engkau Tuhan penuntun hidupku. Ku tinggikan keagunganmu, kini dan selama-lamanya. Ku bersyukur buat cintamu, Engkau Tuhan penuntun hidupku. Ku tinggikan keagunganmu, kini dan selama-lamanya. Kini dan selama-lamanya. Puji Tuhan Bapak Ibu untuk persembahan pujian dari vokal grup Perkawan. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Gembala Sidang. Sebelumnya Bapak Ibu, sekali lagi vokal grup Perkawan akan membawa kita untuk menyanyi atau mendengarkan persembahan pujian kepada Tuhan. Aku dalam kesukaran, sekalipun aku
Salam Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada dalam surga, kami datang kepada Engkau Tuhan pada malam hari ini. Kami menghadap Tuhan Allah yang Maha Besar. Tuhanlah pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya. Saat ini Tuhan, kami datang kepada Engkau mengucap syukur atas berkat dan pertolongan Tuhan kepada kami. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu supaya kami sekalian dalam acara ini dapat mengalami berkat Tuhan melalui firman Tuhan ini. Karena itulah hamba mengundang kuasa Roh Kudus, kuasailah kami sekalian. Buatlah kami mengerti apa yang Tuhan ingin supaya kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan bicara kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mempersembahkan doa ini. Haleluya. Amin. Mari kita membuka firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Demikianlah firman Tuhan. Judul firman Tuhan kita pada malam hari ini ialah kekuatan Allah di dalam diri orang percaya. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam teks yang kita baca, kata pencobaan di sini dapat diartikan sebagai kesulitan dan tantangan hidup yang dihadapi oleh orang percaya. Tantangan dan kesulitan hidup itu bisa datang dari iblis, dari setan, atau bisa juga datang dari sesama kita, atau juga datang dari diri kita sendiri, atau dari alam. Dengan tujuan apa? Agar menghancurkan hidup kita, sehingga iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan menjadi lemah. Itulah maksudnya kalau itu pencobaan. Namun jika itu datang dari Tuhan, itu disebut dengan ujian atas imanmu, atau ujian dengan maksud apa? Dengan maksud untuk memurnikan iman orang percaya. Apakah imannya kuat atau kemudian ia menjadi dimurnikan. Dengan tujuan apa juga? Dengan tujuan agar memuliakan nama Tuhan dalam hidup kita dan mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Dan Tuhan berkata, semua itu adalah hal yang biasa. Kamu bisa mengatasinya. Itulah firman Tuhan katakan kepada kita. Sekarang, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya, kita memiliki sumber kekuatan dalam menghadapi berbagai-bagai kesulitan dalam hidup kita. Kita mempunyai sumber kekuatan itu. Sumber kekuatan itu tidak lain adalah di dalam Allah sendiri. Di dalam Dialah kita memperoleh kekuatan dan sumber itu. Hanya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sumber serta kekuatan itu tidak bisa datang sendiri saja.
harus dicari, digali, diminta, serta ditekuni. Kalaupun ada seseorang yang memperoleh kekuatan yang secara ajaib ia memperolehnya, itu anugerah Allah. Memang ada orang-orang pilihan Tuhan yang dianugerahkan secara khusus untuk mendapatkan keajaiban yang dari Allah. Tidak semua orang mendapatkannya. Alkitab juga berkata bahwa carilah dahulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Ada contoh dalam Alkitab, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, terdapat dalam Injil Matius pasal 9 ayat yang ke-20. Suatu saat ada kepala rumah ibadat yang memiliki seorang anak, lalu kemudian anaknya meninggal. Lalu ia datang kepada Tuhan Yesus. Ia berkata, anakku telah meninggal, tapi aku minta datanglah ke rumahku dan jamahlah anakku itu. Anakku akan hidup kembali. Lalu Yesus pun mengikuti kepala rumah ibadat itu. Dalam perjalanan, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ada seorang wanita yang mengalami sakit pendarahan. Sudah 12 tahun ia menderita sakit pendarahan. Lalu wanita itu berkata dalam hatinya, asal saja ku jamah jubah Tuhan Yesus ini, maka aku akan sembuh. Lalu Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, dengan diam-diam ia mengikuti dari belakang. Lalu ia kemudian menjamah jubah Tuhan Yesus itu. Lalu Yesus menolehnya. Yesus berkata kepadanya, kuatkan, hai anakku, imanmu. Maka seketika itu jugalah sakit pendarahan yang dialami oleh wanita ini sembuh. Kemudian Yesus sampai di rumah kepala rumah ibadat itu, dan anak dari kepala rumah ibadat itu sudah meninggal. Ia mendengar, ia melihat orang meniup seruling dan tangisan terjadi dalam rumah itu. Lalu Yesus menyingkirkan mereka, meminta mereka keluar. Mereka mengejek dia, menertawakannya. Tapi Yesus masuk, kemudian menjamah anak itu, dan akhirnya anak yang sudah meninggal itu disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah itu Yesus mengadakan perjalanan lagi. Dalam perjalanan ia berjumpa dengan dua orang buta. Dalam Injil Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-27, dua orang buta itu berteriak-teriak dari jauh, Yesus, Yesus, kasihanlah kami. Lalu orang buta itu mengikuti sampai di rumah. Di satu tempat Yesus berkata kepada kedua orang buta itu, apa yang engkau kehendaki aku lakukan? Kami mau supaya kami bisa melihat. Yakinkah bahwa kalian bisa melihat? Dua orang buta itu berkata, kami percaya Tuhan. Maka Yesus menjamah mata kedua orang buta itu, dan mata kedua orang itu sembuh. Bapak Ibu kasihan Tuhan, betapa besar kekuatan Tuhan dalam kehidupan bagi orang yang sungguh-sungguh percaya akan Dia. Ada kekuatan dalam diri orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dari kepala rumah ibadat, dari cerita seorang wanita 12 tahun sakit pendarahan, dari dua orang buta yang tak bisa melihat, namun mereka mempunyai kekuatan karena mereka percaya akan Tuhan. Mereka dipulihkan oleh Tuhan. Haleluya, puji kepada Tuhan. Jadi, kuasa Tuhan adalah sumber kekuatan apabila kita sungguh-sungguh meyakininya. Sekarang, apakah kekuatan Allah di dalam diri orang percaya itu? Yang pertama, kekuatan yang diberikan oleh Tuhan untuk menanggung segala kesusahan dan penderitaan. Ayat yang ke-13.
Rasul Paulus berkata pada ayat yang ke-1 pasal yang ke-10 yang kita baca itu, ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Ia mengilustrasikan, menceritakan tentang nenek moyang kita yang pada awalnya adalah bangsa Israel yang berada dalam perlindungan Tuhan. Tiang awan dan tiang api sama-sama bangsa Israel alami. Juga minum air, bangsa Israel adalah air yang sama yang diberikan oleh Allah untuk memenuhi kebutuhan mereka. Roti yang sama menyeberang laut yang terbelah oleh Allah itu sama dialami oleh bangsa Israel. Di waktu yang sama juga, Bapak Ibu kasihan Tuhan, mereka juga mengalami tantangan yang berat di padang gurun. Tantangan itu juga sama mereka alami. Panas waktu siang hari, dingin pada waktu malam hari. Dan juga hal yang sama juga mereka diperhadapkan dengan binatang buas, binatang yang ganas, yang berbahaya, yang berbisa. Namun Alkitab berkata, Allah tidak pernah membiarkan mereka, dan Tuhan selalu melindungi mereka dan menyelamatkan bangsa Israel dari semua tantangan dan kesusahan dan kesulitan yang mereka hadapi. Tuhan menjadi kekuatan mereka, satu-satunya yang menolong mereka. Bukan diri mereka, tapi Tuhan yang memberi kekuatan kepada mereka, sehingga mereka bisa melewati padang gurun yang gersang itu. Jadi, Bapak Ibu kasihan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan hadir memberikan kekuatan agar mereka mampu mengatasi segala rintangan dan segala kesulitan yang mereka hadapi. Yusuf, kita tahu ceritanya di Mesir. Walaupun Bapak Ibu kasihan Tuhan Yesus Kristus, Yusuf berada di tengah-tengah bangsa kafir, bangsa yang tidak mengenal Allah, namun Yusuf bertekad untuk hidup takut akan Allah, walaupun di tengah-tengah orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Walaupun sumur tua dan juga penjara pernah menimpa hidupnya, namun Yusuf mengambil keputusan, Yusuf mengambil tekad untuk setia dan takut kepada Tuhan. Dengan segala tantangan yang ia hadapi, Tuhan memperhatikannya, dan kekuatan yang Allah berikan kepadanya, kepada Yusuf yang setia, yang takut akan Allah, ia berhasil. Dan Tuhanlah yang menjadi kekuatan sumber daripada kehidupannya, sehingga ia bisa melewati tantangan yang berat di penjara, di sumur yang tua, dan juga tantangan-tantangan atas penyembahan berhala di Mesir. Yusuf diberi kekuatan, dan kekuatan itu satu-satunya bersumber dari Allah. Tuhan memberkati Yusuf. Setelah itu juga di Perjanjian Baru kita mengetahui bagaimana Paulus, sang penginjil yang besar itu, penjara dan dera ia alami, disesat, karam di laut, dilempar pakai batu, lapar dan haus, digigit binatang buas. Namun Bapak Ibu kasihan Tuhan, Paulus bisa melewati semuanya itu. Dari mana ia memperoleh kekuatan itu? Tidak lain adalah dari Tuhan Allah yang telah menolong dia, yang telah memperlihatkan, menyatakan dirinya kepada Paulus. Dan akhirnya Paulus betul-betul mengalami kekuatan. Akhirnya ia bisa melaksanakan pelayanannya dan berhasil karena Tuhan. Dan Alkitab mencatat, Bapak Ibu kasihan Tuhan, walaupun banyak sekali penderitaan dan kesusahan yang dia alami, Alkitab tidak pernah mencatat bahwa ia kecewa ikut Tuhan. Tidak. Apalagi
Alkitab juga tidak pernah mencatat ia pada akhirnya meninggalkan Tuhan karena kekecewaannya. Bapak Ibu kasihan Tuhan, Alkitab tidak pernah mencatat tentang Paulus meninggalkan Tuhan dan ia kecewa karena telah mengambil keputusan di jalan yang Tuhan. Tapi Paulus tetap setia sampai pada akhirnya karena ia memperoleh kekuatan dan ia tahu sumber kekuatan untuk mengatasi berbagai-bagai pencobaan dan kesulitan hidup itu hanyalah bersumber dari Tuhan. Dan Tuhan berkata bahwa pencobaan-pencobaan, rintangan, kesulitan, dan kesusahan yang kamu alami itu biasa saja, tak melebihi daripada kekuatan yang manusia sudah berikan oleh Tuhan Allah. Jadi, Bapak Ibu kasihan Tuhan Yesus Kristus, dari cerita-cerita ini, cerita dalam Alkitab ini, tahulah kita bahwa betapa besar pengaruh kekuatan yang Tuhan berikan kepada orang yang sungguh-sungguh setia dan mengasihi Tuhan. Yang kedua, sebagai yang terakhir, kekuatan Allah di dalam diri orang percaya. Yang kedua itu terdapat pada ayat yang ke-13b, ialah kesetiaan Allah. Jadi kekuatan Allah di dalam diri orang percaya itu tidak lain adalah kesetiaan Allah. Allah setia. Ia tidak membiarkan kita orang-orang yang percaya kepadanya. Ingatlah kita kisah tentang air bah, bukan? Ketika air bah telah surut, maka Allah mengadakan perjanjian dengan Nuh, dengan segala makhluk yang ada di bumi, bahwa Tuhan Allah berkata, aku tidak akan menghancurkan bumi ini dengan air bah lagi. Namun inilah perjanjianku dengan kamu, kata Allah kepada Nuh, aku akan menaruh busurku ke langit, dan busurku itu di awan. Dan itulah yang kita lihat sebagai, seringkali kita melihat sebagai pelangi perjanjian Allah kepada Nuh, bahwa ia tidak akan mendatangkan, menghancurkan bumi ini dengan air bah. Itu sebabnya ia menaruh pelangi, busur Tuhan Allah itu di awan. Allah setia sampai hari ini, bukan? Bukankah kita seringkali melihat di kota Sintang ini, seringkali setelah hujan berhenti, kemudian kita melihat pelangi di awan di kota Sintang ini, bukan? Bahkan pada waktu-waktu tertentu kita sering melihat pelangi di tempat-tempat lain. Bukankah Allah setia pada janjinya? Ribuan tahun yang lalu Allah pernah berjanji di dalam kitab suci dengan Nuh. Hari ini kita melihat secara nyata bahwa perjanjiannya tetap diingatkan. Apabila kita melihat pelangi, kita ingatlah bahwa pelangi itu lambang atau perjanjian yang Allah berikan kepada Nuh, bahwa ia tidak akan menghukum dunia ini dengan air bah lagi. Betapa besar kasih setia Tuhan kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Allah. Ia setia, Tuhan Allah yang setia. Dalam Mazmur 103 ayat 11 berkata, setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang yang takut akan Tuhan. Setinggi langit di atas bumi, demikianlah kasih Tuhan atas orang-orang yang takut kepadanya. Ini menunjukkan betapa besar dan tingginya, dalamnya kasih Tuhan terhadap orang-orang setia dan percaya kepadanya. Puji kepada Tuhan, Dia Allah yang setia kepada kita. Bilangan 23 ayat 19 berkata, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara tidak menepatinya? Allah tetap setia. Jikalau ia berfirman, ia menepatinya. Dan kalau ia berbicara, ia juga menepatinya. Bapak Ibu kasihan Tuhan, seringkali manusia tidak setia kepada Tuhan, atau manusia tidak setia kepada sesamanya.
Namun Tuhan Allah tetap Allah yang setia. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ia adalah Allah yang setia. Jikalau kita setia, lebih-lebih lagi Allah yang adalah sangat setia pada kita. Ia menepati janji-janjinya diberikan kepada kita. Janji tentang hidup yang kekal diberikan kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Janji tentang rumah Bapa disiapkan kepada orang-orang yang setia, yang mengasihi Allah sampai akhir hidupnya. Walaupun kesusahan dan penderitaan di bumi ini kita alami, walaupun tekanan, ketidakmenentuan dalam hidup kita di muka bumi ini, tapi tetaplah setia kepada Tuhan, dan kita akan memiliki janji yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian melalui firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada malam hari ini. Tuhan berkatilah firman-Mu ini, supaya tinggal di hati kami. Kami memiliki kekuatan yang Tuhan Allah berikan kepada kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa kekuatan itu untuk kami menanggung berbagai-bagai kesusahan dan penderitaan. Dan kekuatan yang daripada Allah adalah kesetiaan Allah. Kesetiaan Engkau lah yang membuat kami kuat, dan Engkau memberikan kami kekuatan menanggung segala beban dan derita yang kami alami di muka bumi ini. Terpujilah nama Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mempersembahkan doa ini dan mohon berkat-Mu. Haleluya. Amin.
Baik Bapak Ibu yang terkasih, demikian kita telah mendengarkan firman Tuhan dan kiranya kita dikuatkan oleh kebenaran yang telah disampaikan oleh Bapak Gembala Sidang. Sebagai pengumuman untuk kita akan bertemu kembali pada minggu yang akan datang di hari Kamis dalam acara yang sama dan kiranya kita boleh terus setia mengikutinya dan mempersiapkan diri. Baik, kita akan menutup daripada seluruh rangkaian persekutuan kitab di malam hari ini. Dan sekali lagi Bapak Gembala Sidang akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita mengakhiri pertemuan kita dan berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang kepada Engkau Tuhan, kami berterima kasih, mengucap syukur kepada Engkau. Oleh karena Engkau sudah menyertai kami dalam ibadah kami malam hari ini, program Jauh di Mata Dekat di Hati. Selesailah seluruh rangkaian ibadah ini, namun ibadah kami kepada Tuhan tetaplah untuk selama-lamanya. Sebelum kami pulang, sebelum kami bubar dan kami kembali ke tempat kami masing-masing dalam peristirahatan kami, tugas-tugas kami, hamba-Mu sebagai pelayan Engkau, memohon berkat Tuhan untuk seluruh sidang jemaat-Mu. Berkatilah keadaan mereka. Hamba berdoa untuk jemaat Immanuel Sintang ini Tuhan. Hamba berdoa untuk mereka sekalian. Pimpinlah warga gereja-Mu Tuhan, umat-Mu tahun 2020 ini, agar dapat kami selesaikan tahun ini sampai mengakhiri penghujung tahun ini, mengunci tahun ini dengan penyertaan dan berkat Tuhan atas kami sekalian. Berkatilah jemaat-Mu Tuhan sebagai baik orang tua, orang muda, kaum pria, kaum wanita, baik anak kecil, usia orang muda sampai orang tua. Tuhan memberkati, peliharalah sidang jemaat-Mu ini. Lindungilah kami sekalian, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Berkatilah keadaan daripada jemaat-Mu yang kesulitan ekonomi, kesulitan akan pekerjaan, kesulitan akan tantangan hidup. Hamba dalam nama Yesus, bukalah jalan atas mereka supaya mereka mendapatkan suatu pekerjaan. Dan melalui pekerjaan mereka juga dapat mencukupkan semua kehidupan mereka. Hamba berdoa untuk sidang jemaat-Mu yang mengalami sakit. Hamba terus berdoa untuk pemulihan dari Nopan. Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan terus pulihkanlah Nopan ini. Hamba berdoa untuk Ibu Kirolina dalam pemulihannya, Tuhan pulihkan ya. Ibu Layarita, Tuhan memberkati, menyembuhkan. Bapak Saribu juga Tuhan memulihkan. Tuhan memberkati, memberikan kesehatan, kekuatan bagi mengalami lemah tubuh dan sakit. Hamba berdoa untuk orang-orang tua yang mengalami sakit. Hamba terus berdoa, menyerahkan untuk Ibu Alan. Hamba terus berdoa, Tuhan pulihkan keadaannya. Hamba berdoa untuk Pak Geruntang, Tuhan pulihkan keadaannya. Hamba berdoa untuk Ibu Slamet dalam masa tua mengalami segala sakit penyakit. Tuhan dalam nama Yesus Tuhan pulihkan. Ibu Iwin, Tuhan menjamah orang tua Ibu Iwin, Tuhan menjamah, pulihkanlah ya Tuhan. Baik matanya yang sudah rabun, Tuhan memberikan sakit yang orang tua Ibu Iwin alami. Tuhan berdoa dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan, pulihkan. Kami berdoa juga orang tua dari Pak Sutrisno Daud, orang tua Butet. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan jamahlah mereka yang mengalami berbagai-bagai segala sakit penyakit yang dialami. Tuhan, kami berdoa menyerahkan juga Bapak Ibu yang lain yang juga mengalami sakit yang hamba tidak sebut satu persatu nama mereka, tapi hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan menjamah anak daripada Pak Julius Jergi yang masa pemulihan oleh karena sakit jatuh berapa hari yang lalu. Tuhan juga pulihkan. Juga kami berdoa mengucap syukur bersama dengan anaknya Pak Radius Linggi yang Tuhan sudah pulihkan keadaannya. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah menyembuhkannya sehingga Bill Grace ini bisa disembuhkan, dipulihkan oleh Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Nehemia, pemulihan setelah melahirkan, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, kami berdoa menyerahkan semua jemaat-Mu ini dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan melindungi mereka. Tuhan, kami berdoa untuk pemirsa dimanapun berada yang ikut dalam program ini, menyaksikan malam hari ini. Mereka yang mengalami sakit dan memerlukan jamaah, Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Mereka yang perlu Tuhan kesembuhan daripada Engkau, kasihanilah mereka. Mungkin mereka di rumah sakit, mungkin mereka di luar kota Sintang ini, di luar Kalimantan ini yang ikut menyaksikan program ini. Mereka mengangkat tangan mereka dan mereka memohon pertolongan Tuhan dalam nama Yesus.
Hamba di sini juga mengangkat tangan untuk meminta belas kasihan Tuhan atas mereka. Dalam nama Yesus, jamahlah mereka yang sakit. Sembuhkanlah mereka Tuhan, pulihkanlah keadaan mereka. Terima kasih Tuhan, lindungilah kami dalam kami menghadapi wabah COVID-19 ini yang sampai sekarang belum selesai. Tuhan berdoa, lindungilah kami, gereja-gereja Tuhan, umat Tuhan, orang-orang percaya. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Apa yang kami makan, apa yang kami minum, kami berjumpa dengan siapa, kami bicara kepada siapa, kami berada di jalan, kami ada di kantor, ada di sekolah, ada di toko, ada di mana dalam segala usaha kami. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Kami ada dalam perlindungan Tuhan dengan tangan Tuhan yang maha kuasa, yang maha dahsyat. Kami berlindung ke dalam tangan Engkau. Mohon berkat-Mu Tuhan. Inilah doa hamba-Mu. Meminta berkat daripada Engkau kami dan malam ini, kami dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mempersembahkan doa ini dan bersyukur kepada Engkau. Haleluya. Amin.